di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku menyembah-Mu, Kaulah yang terutama. Ku sembah-Mu, ku memuji-Mu dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Ku mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hati-Mu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku menyembah-Mu, Kaulah yang terutama. Ku sembah-Mu, ku memuji-Mu dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Ku menyembah-Mu, Kaulah yang terutama. Ku sembah-Mu, ku memuji-Mu dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat dan salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bertemu kembali di dalam persekutuan doa pada hari Rabu pagi ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, merenungkan, kemudian belajar bersama-sama mengenai bagian firman Tuhan, kita akan datang di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, bersyukur pagi ini kami masih menerima anugerah kehidupan dari Tuhan Yesus. Kami bersyukur boleh bangun dalam keadaan sehat, kuat, tanpa kekurangan suatu apapun. Boleh merasakan udara pagi yang segar, boleh merasakan kasih setia Tuhan yang luar biasa. Terima kasih untuk anugerah-Mu ini. Dan izinkan waktu ini yang sangat sedikit buat kami boleh bersama-sama belajar dari bagian firman Tuhan yang itu akan menjadikan bekal bagi kehidupan kami hari ini. Kami lemah dan tidak berdaya, butuh kekuatan dari tempat yang maha tinggi, dan kekuatan itu hanya berasal dari Tuhan Yesus. Oleh karena itu, biarlah kasih setia Tuhan yang akan menolong kami, memampukan kepada kami dan mengerti setiap firman-Mu yang boleh kami pelajari pada hari ini. Roh-Mu yang kudus menolong kami juga untuk boleh menerjemahkannya dan boleh memberikan pengertian secara luar biasa, sehingga kehidupan kami boleh baru, boleh berubah, terlebih terus bertumbuh di dalam kasih setia Tuhan Yesus. Kami menyadari juga untuk keterbatasan segala dosa kesalahan kami di hadapan Tuhan. Mohon pengampunan. Darah-Mu yang kudus yang akan kemudian membasuh seluruh dosa najis kami,
sehingga boleh layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Engkau. Dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar dari kitab Yakobus pasal 5 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul pada perikop ini, bersabar dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah berkenan, yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Dan yang akan menjadi nats kita pada saat ini, kita akan kembali membaca di ayat yang ke-11. Saya ulang kembali. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini adalah saat zaman instan, di mana segala sesuatunya itu butuh kecepatan, karena bagi manusia mungkin mereka berpikir dikejar oleh waktu untuk memulai kehidupan dan mengakhiri kehidupan, sampai kepada masalah makan, minum, aplikasi, dan segala sebagainya, transportasi, untuk keuangan, semuanya serba instan. Dalam waktu hitungan detik, semua yang diinginkan manusia tersedia. Butuh makan, maka tinggal memanaskan sebentar atau memasukkan ke microwave, maka akan tersedia makanan yang dimaksud. Butuh minuman, tinggal mengambil di botol minuman instan, maka di situ dia akan mendapatkan hal yang diinginkan. Butuh mengirimkan uang kepada siapapun, anak ataupun kerabat, ataupun membayar segala sesuatunya dengan pembelian online, dengan sekali menekan tombol-tombol di dalam aplikasi e-banking HP kita, selesai. Belum lagi ketika kita kemudian kepingin bertransaksi atau melakukan perjalanan keluar kota dengan transportasi kereta api ataupun apapun, kita bisa untuk mengunduh aplikasi KAI ataupun apa saja. Bahkan segala sesuatu yang ada di tempat atau di sekitar kita, hampir semuanya itu disediakan secara instan, secara cepat, dan teknologi itu membuat manusia menjadi semakin berlomba-lomba untuk memanfaatkan setiap waktu detik yang ada dalam kehidupannya itu berharga. Tetapi di balik semuanya itu, perjalanan waktu membutuhkan sebuah proses. Setiap hal instan yang ada di sekitar kita tidak mungkin serta-merta dikerjakan atau didapatkan juga secara instan. Butuh sebuah proses, butuh sebuah hal yang kemudian menjembatani segala sesuatu yang ada pada kita itu instan. Makanan, minuman, sebelum manusia
menikmatinya secara instan butuh sebuah proses. Tidak mungkin serta-merta manusia mendapatkannya jatuh dari langit. Butuh kopi instan. Cara menanam kopi pun dimulai dari awal. Ketika benih dimasukkan ke tanah, kemudian tumbuhlah tanaman kopi, dan itu memerlukan cukup panjang sampai kemudian dibutuhkan kopi itu akan tumbuh, kemudian berbuah. Perlu penjemuran, perlu pemanasan, perlu penumbukan, dan sebagainya sampai kemudian tersedia satu gelas kopi instan yang diseduh dengan air panas langsung jadi dan siap diminum. Di balik seluruh instan ini ternyata ada sebuah proses yang kadangkala manusia lupa bahwa segala sesuatunya tidak terjadi serta-merta ada secara instan. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, demikian juga dengan kehidupan kita. Tidak mungkin selamanya manusia hidup menjadi bayi. Sampai pada akhirnya manusia menua dan kembali pulang ke haribaannya, yaitu dipanggil Tuhan. Dan ketika manusia lahir, kemudian sampai meninggal, ada proses kehidupan yang dialami oleh manusia. Tidak mungkin manusia yang ada terlahir di dunia ini, dari lahir sampai kemudian meninggal, kehidupannya bahagia terus, kehidupannya senang terus, kehidupannya sedih terus, kehidupannya nestapa terus. Atau mungkin ketika kita menjumpai di dalam kehidupannya semuanya menyenangkan, semuanya mengenakan. Tentu tidak. Seluruh manusia mengalami pahit, getir, manis, mengalami kebahagiaan, kesedihan, mengalami pergantian sukacita, namun juga ada kalanya penuh dengan air mata. Dan itu terus berganti. Proses kehidupan rohani kita juga sama. Ketika kita memiliki iman kepada Tuhan dan mempercayakan bahwa Tuhan itu sumber keselamatan kehidupanku, Tuhan Yesus yang memberikan keselamatan kepadaku. Ketika kita memiliki sebuah pemikiran bahwa ketika mengikut Tuhan Yesus semuanya enak, semua jalannya lurus, tidak berbelok, berkelok, ataupun terjal. Ketika kita sudah memberikan mindset di dalam pemikiran kita seperti itu, kita pasti akan kecewa. Karena ternyata menjadi murid Tuhan Yesus tidak seperti yang difikirkan dan dibayangkan. Ketika kita mengikut Tuhan Yesus, maka yang terjadi, ada kalanya kita mengalami sesuatu hal yang mungkin bagi pemikiran kita duka cita, sedih, kepahitan, air mata. Tetapi pada waktunya nanti ketika Tuhan memberikan sesuatu hal yang terbaik, pasti akan digantikan juga dengan sukacita, tertawa, kebahagiaan, dan itu silih berganti. Dan proses kehidupan itu membutuhkan yang namanya ketekunan. Apa kurangnya Ayub di hadapan Tuhan? Seperti yang diberitakan di ayat yang ke-11 tadi. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ketika tahu Ayub di dalam kehidupannya diberikan sebuah kebahagiaan, keluarga, istri, anak, harta benda, dan serta-merta semuanya diambil dari Tuhan. Artinya Ayub tidak merasakan bahagia, senang. Di masanya Tuhan mengizinkan Ayub merasakan sedih, kehilangan, air mata. Dan ketika Ayub tidak tekun di dalam imannya, bisa jadi Ayub meninggalkan Tuhan. Tetapi ternyata Ayub tetap tekun mengikut Tuhan, tetap memegang erat imannya kepada Tuhan. Dan akhirnya ketekunan Ayub yang terus-menerus dia genggam erat keselamatan yang dari Tuhan itu membuahkan hasil.
Segala sesuatu yang sudah diambil oleh Tuhan dikembalikan bahkan berlipat. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita juga mengalami hal yang sama. Ada sebuah cerita inspiratif tentang kehidupan keluarga di Timur Tengah. Ada sebuah keluarga yang memiliki 4 orang anak. Pada suatu kali, ayahnya menyuruh anak-anaknya itu ke hutan melihat sebuah ataupun kebun pir yang ada di sebelah hutan. Keempat anaknya ini diutus dalam waktu atau musim yang berbeda-beda. Anak yang pertama disuruhnya pergi pada musim yang dingin. Kemudian anaknya yang kedua disuruh melihat kebun pirnya, yaitu pada musim yang semi. Dan anak yang ketiga disuruh ayahnya untuk melihat kebun pirnya pada musim panas. Dan anak yang terakhir, anak yang keempat, diutus bapaknya untuk melihat kebun pirnya di musim yang gugur. Dan ketika keempat anaknya ini disuruh melaporkan, apa yang kamu perhatikan, apa yang kamu lihat di kebun pir milik kita, laporkan kepada Bapa. Maka keempat anaknya memberikan laporan yang berbeda. Anak yang pertama mengatakan pohon pir itu tampak sangat jelek dan batangnya bengkok, hampir mati. Kemudian anak yang kedua melaporkan kepada bapaknya, "Bapak, pohon pir itu dipenuhi kuncup-kuncup hijau yang kayaknya bisa menjanjikan." Kemudian anak yang ketiga ini melaporkan kepada bapaknya, "Bapak, pohon kita itu dipenuhi dengan bunga-bunga dan bunganya itu menebarkan bau yang harum." Kemudian anaknya yang keempat melaporkan, ia tidak setuju dengan laporan anak yang pertama, kedua, dan ketiga. Anak yang keempat ini melaporkan, "Bapak, pohon-pohon pir kita penuh dengan buah yang matang dan harum, ranum, buahnya lebat, siap untuk dituai." Jemaat yang terkasih, apa jawaban dari ayah dari 4 anak ini? Bapaknya kemudian berkata, "Kalian anak-anakku semuanya benar jawabanmu. Hanya saja ketika kalian kuutus melihat kebun pir kita dalam waktu yang berbeda." Kemudian bapaknya ini berpesan, "Mulai sekarang, jangan pernah menilai kehidupan hanya berdasarkan satu masa yang sulit. Ketika kamu sedang mengalami masa-masa sulit, segalanya terlihat tidak menjanjikan. Banyak kegagalan, kekecewaan, dan jangan cepat menyalahkan diri. Dan orang lain bahkan berkata bahwa kamu tidak mampu, kamu bodoh, kamu bernasib sial. Ingatlah, kamu berharga di mata Tuhan, tidak ada istilah nasib sial bagi orang percaya. Kerjakan yang menjadi bagianmu dan percayalah Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Jikalau kamu tidak sabar ketika berada di musim dingin, maka kamu akan kehilangan musim semi dan musim panas yang menjanjikan harapan. Dan kamu tidak akan menuai hasil di musim gugur. Kegelapan malam tidak seterusnya bertahan, esok akan datang fajar yang mengusir kegelapan. Bersama Tuhan selalu ada pengharapan yang baru. Dari kisah inspiratif ini kita boleh belajar bersama. Demikian juga dengan bacaan kita Ayub. Kehidupan kita itu perlu diperjuangkan sampai garis finish. Tidak bisa berhenti di tengah perjalanan karena kita mengalami sebuah kesulitan. Karena proses Tuhan itu belum berhenti. Proses Tuhan itu berhenti ketika kita sudah dipanggilnya. Dan ketika masa-masa yang Tuhan izinkan untuk kita alami, baik itu silih berganti, sukacita, dukacita, sehat, sakit, mungkin juga tertawa, air mata, berganti, itu adalah sebuah proses pembentukan bagaimana cara Tuhan menentukan dan memilih kehidupan kita. Dan endingnya yang ingin Tuhan wujudkan dalam kehidupan kita, kita menang sampai dengan finishnya. Selamat berjuang, jemaat yang terkasih, saudara-saudaraku semua, yang saat ini sedang memperjuangkan karena sakit, sedang bersedih, sedang bergumul dalam kehidupan keluarganya, sedang mengalami masa-masa sulit.
Percayalah dan ingatlah di masa-masa di mana Tuhan mendatangkan sebuah kebahagiaan, sukacita. Karena proses memang harus kita terima dan kita jalani. Pegang terus janji Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dan Tuhan menantikan kita akan menang mengalami semuanya itu sampai garis akhir. Selamat berjuang, Tuhan memberkati. Kita akan menutup persekutuan doa pada pagi hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Mengucapkan puji dan syukur terima kasih Tuhan. Pada pagi ini kami boleh belajar bersama dari kitab Yakobus pasal 5 ayat 7-11. Di mana ada bagian cerita Ayub yang kemudian meneguhkan iman kami. Kami diajak bersama-sama meneladani sikap Ayub untuk bertekun di dalam masa sulit sekalipun, bahwa Tuhan tidak akan pernah mengingkari janji memberikan yang terbaik bagi kami semuanya. Mampukan kami melewatinya, mampukan kami menikmati setiap proses kehidupan yang Tuhan izinkan kepada kami. Jangan biarkan kami lengah, capek mungkin, ataupun mungkin kami perlu untuk beristirahat, tetapi jangan biarkan kami berhenti, bahkan untuk kami meninggalkan Tuhan. Tolong kami untuk bangkit dan memiliki semangat yang baru dan menjemput setiap berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan Allah sediakan bagi kami semuanya. Terima kasih, dan kami akan mengakhiri persekutuan doa pada pagi hari ini. Tuhan terus topang kami, Tuhan terus tolong kami, supaya kami tetap mengingat di mana Tuhan akan menolong di dalam setiap masa musim kehidupan kami. Dimanapun Tuhan berada, kami pun senantiasa ada, karena Tuhan dan kami semuanya ada di dalam satu ikatan kasih Kristus. Terima kasih Tuhan, dan mohon pengampunan jikalau di dalam persekutuan doa ini ada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami mohon pengampunan, dan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Akhirnya selamat pagi, selamat berjuang, Tuhan memberkati. Amin. Saat ku dalam lembah kelam, seakan tiada harapan, namun firman-Mu memberiku kekuatan baru. Dalam setiap musim hidupku, tak pernah Kau meninggalkanku. Ku percaya Kau setia, takkan tinggalkanku. Tangan Tuhan tak pernah terlambat, dan janjinya tak pernah gagal. Tetap bersyukur dan berserah padanya. Di dalam Yesus selalu ada harapan. Dalam setiap musim hidupku, tak pernah Kau meninggalkanku. Ku percaya Kau setia, takkan tinggalkan